lagi dengan kita nih, para pria-pria yang Lolita dan juga Jelita. Yang Lolita adalah yang lolos 50 tahun yang pakai kacamata tuh semuanya tuh ya. Yang Jelita yang jelang 50 tahun. Kita ya, Miki ya. Enggak juga bohong deh. Gue udah Lolita juga ya. Anyway teman-teman, ketemu lagi. Ini adalah Kocol Awas Channel, di mana kita ada satu topik yang selalu diangkat setiap episodenya. Dan kali ini kita akan hadirkan ada 4 orang Kocolers yang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Karena episode kali ini adalah episode versus. Jeng jeng. Hari ini ada hostnya yang bertugas, yaitu gue Perli, dan juga rekan gue tuh yang pakai topi. Siapa lu? Hai, gue Miki. Oke, Miki. Nah, hari ini kita akan ada 2 kubu jadi gini, kita akan bagi 2 kubunya. Yang pertama gua sama teman gua nih, ada Om J. Halo Om J. Siap, selamat Udah kayak peserta kuis saja ya. Oke, tim lu siapa Miki? Ceritain. Tim gue nggak ada duanya lagi, Controllers paling oke lah ya. Paling tua tepatnya. Dokter, biar gimana? Biasa dokter. Dokter Iwan. Oke. Dan kali ini kita akan mempertaruhkan 2 kubu yang sangat berseberangan. Apa judulnya? Ini dia. Lihat tuh. Nah, itu dia topiknya ya. Controllers atau yang nonton sekarang pasti udah penasaran nih, sebetulnya dari kubu dari Collins atau Gabriel ini yang sebetulnya menentukan jati diri dari Genesis. Kita mulai dari siapa dulu? Gue kasih Pur dulu deh, yang muda dulu nih. Dokter, menurut lo gimana, Dok? Ya. Lu kan sebagai kubu Collins kan? Ini nggak tahu malu nih, udah paling muda, milihnya Collins lagi. Menurut lo kenapa Collins menurut lo paling lebih baik daripada eranya Gabriel? Iya, kalau menurut saya, jadi kita lihat dari transformasinya. Collins ini sebenarnya drummer. Kemudian dia switch ke vokalis, tapi tetap dia tidak menghilangkan kemampuannya sebagai komposer. Itu terlihat dari warna Genesis yang berubah total ketika dia menjadi mastermind-nya Genesis ya, di album And Then There Were Three ya. Dan kemudian setelah dari album itu warna Genesis berubah ya, tapi tetap tidak kehilangan warna progresifnya, tapi tetap bisa didengar dengan enak gitu ya. Ya, bagi saya itu adalah suatu bukan edit value, tapi semacam ya bisa disebut edit value juga ya. Jadi sebagai dia tadinya sebagai drummer mungkin tidak drummer murni, tidak dimunculkan kemampuannya sebagai komposer, tapi setelah dia jadi vokalis dan dia akhirnya seperti dipaksa untuk jadi komposer. Gitu ya. Sebagai pengantar aja. Oke, Miki ada komentar, Miki memperkuat dari dokter gimana menurut lo? Oke, kalau gue sih cuma ngeliatnya gini, kalau si Collins ini emang ngebawa warna ya, ngebawa warna baru, itu nggak bisa kita pungkirin. Art rock-nya tetap, tapi komersilnya ada. Dan yang paling utama, ujung-ujungnya duit. Kalau gue udah. Waduh, saya tidak setuju. Mungkin buat ya, kalau setuju aja nggak rame. Oh iya, kan saya acting ini, gimana sih lu belaga nggak setuju dong? Jadi gini, kita juga bisa melihat penjualan albumnya Genesis itu paling tinggi. Ada 3 album yang paling tinggi ya. Salah satunya Invisible Touch, itu malahan menjadi topnya penjualan albumnya Genesis yang belum pernah didapetin dari era-era sebelumnya. Gitu. Ujung-ujungnya duit. Tetap idealis, tetap art rock, tetap, tapi bisa keterima sama awam. Itu susah loh. Cuma orang jenius yang bisa. Kayak gue gini. Mendadak ngantuk banget gini tuh, jam segini dengerin omongan lo tuh. Coba Om J, kita sebagai era Gabriel terus terang nggak setuju. Gimana Om J? Kasih Om J, sikat. Begini, Gabriel
sering disebut sebagai wajah Genesis. Hmm. Dan Steve Hackett adalah jiwanya Genesis. Ya. Jadi how the audience look at Genesis is how they look how Gabriel perform. Iya. Yang mereka ingin lihat tidak hanya musik, tapi juga aksi teatrikal Gabriel. Ya, ya. Sampai A Flower itu sangat ikonik kan. Dan saat pertama kali Phil Collins menggantikan Gabriel sebagai lead vokal, dia cuma lihat ke atas, dia nggak pede. Seorang Phil Collins itu kan funny Englishman, ya. Gitu. Iya sih, jadi apalagi dia orang back itu ya, back apa, orang belakang lah ya, orang belakang. Gue setuju kalau itu, gue setuju. Sorry ya dok, saya setuju sama itu. Dia bentar lagi minta suaka ke gue nih kayaknya dong. Masih lebaran Kak, tenang aja. Ya wes, makan rengginang wes. Ngomong-ngomong ini ada teman satu juga kita nih, koncolers juga nih, Om Hari yang nge-backup sini semuanya. Dia karena lagi makan rengginang jadi nggak bisa tampil ya. Makan terus Om. Pakai Om J. Ada yang mau ditambahin Om J? Ya itu yang saya sebelum gue sikat nih. Kira-kira itu sampai bagaimana anak-anak muda umur 20-an tahun bisa mengkompos Supper's Ready dan lain-lain itu suruh Genius. Ya. Sementara itu dulu. Oke, menurut gue gini, Phil Collins itu betul, dia adalah penyelamat band atau ibaratnya kapal yang mau karam, setuju ya. Dia akan menjadi naik lagi, tapi dengan tujuan kalau ibaratnya kapal Titanic, dengan tujuan yang berbeda. Itu yang disayangkan oleh kita sebagai orang Gabriel fans lah istilahnya ya. Kesalahan Gabrielis. Apa? Gabrielis. Gabriel Paul. Ini banyak yang nggak penting, teman-teman boleh diedit nggak ya? Jadi, kesalahan Phil Collins itu ada 3. Pertama, dia merubah haluan dari musik Genesis. Gua ini terus terang waktu SMP gue dengar pertama kali adalah lagu-lagu Phil Collins yang dari Paperless dan segala macam. Terus kemudian mungkin dari arahnya I Must Be Going dan segala macam. Itu pertama. Jadi dia arahnya beda banget. Apa kabar dengan semua Supper's Ready, I Know What I Like, semua Fourth of Fifth itu nggak kita temukan. Malah mungkin lebih soft. Kalau gue bilang itu ketolong sama si Steve Hackett dengan lagu-lagunya Squong atau Trick of the Tail segala macam. Kalau menurut gue ya, itu pertama, agak haluan berubah. Kedua, si Phil Collins ini menjadikan semua itu lebih soft. Memang banyak kayak kalau ibaratnya ruangan, ini banyak orang-orang baru, which is orang-orang mainstream, orang-orang yang penyuka lagu pop. Akhirnya bergabunglah sama orang-orang kita nih, orang-orang Gabriel, orang-orang lama nih. Nah, terus terang akhirnya menjadi satu perdebatan. Bayangin coba sekarang, kalau lu dengerin lagu-lagu album Genesis yang dia pergi, woi kemana woi? Ini orang-orang kocok lawas memang gini ya. Kalau umur segini udah susah tuh, dia seenak dia aja. Kemana lu? Kacau nih. Oke, lanjut. Jadi ketika si Phil Collins membuat komposisi yang baru segala macam, apalagi kalau ketawanya adalah apa? Ketika dia bawain di Seconds Out, dia bawain lagu-lagu lama gitu ya. Kalau gue bilang nggak, kalau untuk gue nggak dapet gitu loh. Bener kata Om J bilang, Gabrielnya tuh nggak dapet feel-nya gitu loh. Meskipun kalau gue bilang memang lebih nge-pop, akhirnya jadi lebih tone down semuanya. Terakhir adalah apa? Nah, sekarang lu bisa bedain nggak album solonya Phil Collins sama album Genesis di area yang sama? Mungkin kalau misalnya lu Must Be Going, Face Value, apalagi yang baru-baru Sussudio dan segala macam itu udahlah. Hajar sama misalnya album Genesis yang Invisible Touch, Illegal Alien, susah bayanginnya. Dan sekarang pertanyaan gue sekarang, jadi siapa otak dari Genesis itu? Tony Banks, Steve Hackett, Gabriel, atau Phil Collins? Menurut gue bukan Phil Collins. Karena apa? Ketika di album yang ada eranya Phil Collins, Tony Banks itu nggak jadi apa-apa. Lu ada nggak riff improv Tony Banks itu yang memorable zaman Phil Collins? Kan nggak ada. Bayangin kalau Fourth of Fifth atau mungkin yang Lady Lies apa segala macam itu kan gila-gila banget itu. Hero epic banget gitu loh. Menurut gue sih gitu. Miki, silakan ada tanggapan. Kalau gue ya. Ya. Kalau menurut gue sih benar, gue setuju memang jadi lebih enteng lah ya, si Genesis di tangan Collins. Tapi bentar gue potong dulu. Itu ada teman kita nongol tuh belum disapa. Yobi. Hey.
Hampir lupa kita nih ya. Kita lupa nyapa dan dia juga telat datang. Orang tua khas Konco Lawas. Konco Lawas. Oke. Kembali ke kamu, Wiki. Otaknya yang zaman dulu itu sebetulnya jiwanya si versi 1 ya, kita bilang aja versi 1 lah ya, versi Gabriel itu adalah si Gabriel sama si Hackett sebetulnya. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan tapi jujur aja emang rada ngejelimet sih musiknya, rada ngejelimet. Dan gue setuju tadi lo bilang, bayangin lagu Genesis bisa masuk ke dalam diskotik zaman zaman Illegal Alien tuh. Illegal Alien, Invisible Touch dulu. Invisible Touch, iya. Gue ngalamin karena gue juga dulu zaman masih nge-DJ, itu zaman Invisible Touch. Lu Nightingale bukan? Hah? Bukan Nightingale. Terus. Untung gue ngedit, jadi gue bisa edit ya. Awas lu gak tayang, lu gak ajar lu. Ntar, abis lu kita ke Yobi ya. Udah beres. Oke, Yobi, gimana menurut lo nih? Ini ada Collins sama Gabriel. Menurut lo yang real Genesis itu Collins apa Gabriel? Kalau menurut gua ya, gua nggak tahu sih. Cuma kalau gua pribadi, karena jujur aja gua ngikutin Genesis dari mulai Collins. Iya, semua juga lah. Dari mulai mereka kan album zaman Trespass itu ya. kan kita baru lahir, bro. Betul. Zaman kaset itu The Best 1, 2, 3 kan udah mulai Phil Collins kan? Iya. Ya kan? Nah itu makanya gue lebih terpengaruh Phil Collins dulu, baru ngikutin Peter Gabriel setelah itu. Cuma kok pas ngikutin Peter Gabriel, berusaha mendalami Peter Gabriel, ternyata gue lebih cocok ke Phil Collins. Aduh, gue udahan dulu kalau gitu. 3 lawan 2, bro. Kenapa gini, teman-teman? Phil Collins ya kan album pertamanya mereka bertiga tuh kan And Then There Were Three ya. And Then There Were Three ya. Akhirnya mereka bertiga. Gue baru dapet kemarin nih vinilnya. Ada jual harga murah lah ya. Dengan cover yang sudah jelek gitu. Gue ngedengerin lagi. Nah itu masih ada era Gabrielnya ya. Ya. Bener kan? Gak terlalu ngepop lah gitu ya. Follow You itu aja ada Gabriel di situ tuh. Betul, benar. Sebentar gue potong. Ini kalau dari urutannya Lamb Lies Down on Broadway berarti masih Gabriel kan? Masih Gabriel. Oke, pertanyaan berikutnya. A Trick of the Tail, Gabriel atau Collins? Steve Hackett. Nah, vokalisnya siapa? Vokalisnya siapa nih? A Trick of the Tail. Masih Gabriel. Masih Gabriel Kan? Oh iya. Oke. Masih Gabriel. A Trick of the Tail tahun 76 Gabriel. Berarti yang pertama kali Collins adalah Wind and Wuthering. Soalnya ini kalau di gua nih Wind and Wuthering 76 and then There Were Three 78. Gitu. Ya, itu udah Collins, Betul. Ini Wind and Wuthering. Nih, kalau Wind and Wuthering udah You On Special Way, terus ada apa lagi nih? Masih ada Hackett, tapi udah nggak ada Gabriel. Betul, 11 Earl of Mar. Nih, ini adalah semua lagu-lagu One for the Fine tuh, my favorite. Dia di Wind and Wuthering. Berarti itu lagu-lagu awalnya si Phil Collins kan? Era Phil Collins. Benar. Gitu kan? Oke. Lanjut, Yobi. Iya. Ya udah, setelah itu sih ngikutin ya zaman dulu kan nggak per album ya. Gua ambilnya the best lah gitu kan. The best itu kan ya. Banyak kan ya kasetnya ya? Ya betul. Satu Indonesia kali. The best 1, 2, 3 kan? Iya. Kalau kita mau ngikutin Genesis ya, Genesis yang Billboard itu dari From Genesis sampai album terakhir yang satu set itu yang kita mau yang satu set itu, yang kan? sekarang harganya Tapi mahal masih itu ya. untung daripada minjem, Bang. Oh iya. Daripada Spanyol? Ayo loh. Ya. Para Ayo daripada kayak zaman kita udah dibajak, kita bajak lagi kita rekam. Gokil ya. Rekamnya lagi tip lawan tip lagi ya, bukan dicolokin ya, tapi dengerin. Nah, udah itu. Oke, dokter, ada gimana? Yobi udah beres belum? Jadi lu lebih ke Collins. Karena apa? Karena lebih setelah itu gue nyambung, gue ngikutin solo karirnya Phil Collins. Ya apa namanya, Hello I Must Be Going, Festival, segala macam kan. Iya. Genesis yang Peter Gabriel agak terlewatkan lah. Iya. Gitu. Dokter, ada tanggapan dokter? Monggo. Ya,
kalau saya gini, ini tidak terlepas perubahan warna itu tidak terlepas dari tren musik dunia saat itu. Betul. Jadi tahun 70-an akhir itu kan yang marak kan new wave, ya, ya kan? Ya. Nah, saya rasa Genesis sendiri dalam hal ini mereka bertiga akhirnya juga mungkin akan berpikir bahwa kita tidak bisa bertahan pada warna asli mereka. Walaupun kalau menurut saya ya, karena mereka ini bertiga ini sudah bermain bersama puluhan tahun, kalau mau membuat komposisi serumit apapun, saya rasa mereka bisa saja. Colin, Rutherford dan siapa? Banks. Tony Banks. Nah, mau membuat komposisi serumit apapun bisa saja, tapi masalahnya itu bagaimana kalau ini tidak bisa dinikmati kan gitu. Itu jadi istilahnya concern mereka ya. Iya, Nah, iya. akhirnya ya bagaimanapun juga akhirnya mereka berkompromi dengan keadaan dan berkompromi dengan produser mereka mungkin ya. Jadi akhirnya Mungkin mereka banyak cicilan juga kali. Album semut hitam. Iya. Balik lagi, benar, Udah kan, bener kan? Ya, jadi Ini kalau denger langsung shock tuh Genesis sama kita ngomel. jadi kita tahu Ya, bahwa waktu itu British itu dipenuhi dengan The Police. Iya, iya. 80s lah Police, ya. kemudian New Wave, yang- segala macam ska ya. Jadi sudah inilah marak lah. Jadi kita tidak melihat hanya di Genesis saja. Anda melihat Rush. Ya, Rush ya. Rush pada saat itu totally change. Ya, kan? ya berubah ya. Kita melihat dari album Fly By Night, Ya, ya. 2120, kemudian 2112. Cares of Steel dan lain sebagainya. Itu berubah setelah album Signal. Dan Signal itu saya ingat dia dirilis tahun 81-an. Ya, ya. Ya, beda-beda dikit lah Ya. dengan NTT. Nanti kita buat episode khusus untuk Rush ya, Dok ya. Sekarang kita Genesis dulu ya. Saya Awal menganalogikan. banget, awal Iya, iya, iya. Oh, baper, orangnya baper. Kenapa ya? Nanti Queen Oke, juga ya. di oke, situ. jadi Queen juga ada, Police juga ada. Polis ditangkap mantap. ditangkap poinnya bahwa saat itu dunia juga memang berubah, dunia musik maksud saya ya. Ya, Oke, jadi, oke. Ada Ya, gitu dong. cermin Padahal dari temennya hitam itu. Ya, bedanya begitulah. Old school is old school. Dan Asik. temen Keren. gue moderator nggak akan kalah lah. Terus. Enggak, artinya itu masalah selera mungkin ya. Iya, iya. Masalah selera. Menurut saya di saat masih ada komplit mereka berlima itu, otaknya adalah Gabriel dan Steve Hackett. Tony Banks bagian. Setelah ditinggal Gabriel, mereka meratapi dengan Trick of the Tail, masih ada Steve Hackett. Steve Hackett. Ya, ya. Steve Hackett cabut pula. Ya, Ada ya. Undertow. Iya, benar. Terus Benar-benar. mereka meratapi hanya Dono Casino Indro itu. Oke, oke. Kasih Iya, iya. Indro. And then there were three juga ya, benar juga ya. Oke, oke. Menurut ini saya ya. Ya, kalau menurut aku gini, Colin sorry, Peters. sorry aku potong. Jadi aku bilang gini, sebetulnya ada unsung hero, ada pahlawan yang tidak dikenal, itu adalah apa? Steve Hackett sebetulnya, kalau menurut gue ya. Jadi ketika si formasi yang klasik yang kita kenal, ada Rutherford, ada Gabriel, Banks, kemudian si Colin sama si siapa? Siapa lagi? Kan udah pada tua kan, lupa, gue juga lupa. Pokoknya 5 orang itulah ya. Terus kemudian Gabriel cabut, terus Lamb Lies Down album terakhir, Mike Rutherford betul. Nah, terus kemudian
Itu tuh kalau nggak salah tadi yang Trick of the Tail itu Steve Hackett masih ada kan, terus Win and Boat Ring dia masih ada. One for the Fine itu Steve Hackett gokil banget lah mainnya, itu one of my favorite. Ya betul. Nah abis itu jadi mereka kayak istilahnya kalau ibaratnya ini nahoda udah cabut nih, orang pada terbang semua segala macam nyebur gitu kan. Nah Steve Hackett inilah penyelamatnya. Kenapa gue tahu? Karena apa? Sekarang kalau lu lihat nih Steve Hackett itu selalu tampil di mana-mana bawa lagu Genesis itu perfect banget. Cobain deh di YouTube. Itu karena gue bilang gini, oh gue pikir selama ini nyawa Genesis adalah di Tony Banks dengan segala macam komposisi yang Supper's Ready, lu tau lah ya, gila banget lah Supper's Ready, masterpiece lah gitu. Tapi sekarang ketika Tony Banks gabung sama si Phil Collins bertiga itu, kita nggak dapetin tuh nyawa yang apa kabar ini Supper's Ready? Oh ini lu yang orang buat Supper's Ready. Kok lu buat kayak gini misalnya? Meskipun gue cukup happy lah dengan Duke's Travel, Duke's End gitu kan di album Dukes gitu kan. Nah terakhir Abacab itu masih ada sedikit Genesisnya lah, kita masih bisa mainin tangan kita keyboard gitu. Oh iya enak banget nih lagunya gitu. Tapi Steve Hackett itulah kalau menurut gue ya penyelamatnya sebetulnya. Nah ketika dia udah mulai mungkin dia udah beda segala macam, nah barulah si Phil Collins. Gue sih setuju, Phil Collins adalah penyelamat iya. Tapi kalau ibaratnya penumpang, Pak, kita kok ke arah pulau yang bukannya pulau yang kita tuju ya, dia malah belok sana. Nah di pulau yang sana itu kotanya lebih ramai, lebih mainstream, tadi mengisi lantai dansa dan segala macam. Nah kalau menurut gue ini soal bukan idealisme ya, tapi ya itu selera sama perubahan dari gayanya. Ini nggak akan terjadi kalau di kenapa? Two line that never cross. Asik. Kalau orang tua itu quotes itu Winston Churchill ya kayaknya tuh ya, jadul banget. Maksudnya gini, kalau bandnya kayak Queen, kita udah nggak peduli. Dia mau bawa lagu disco, mau lagu opera, mau lagu rock full, balada apa, kita udah santai. Tapi ini Genesis, man. Genesis itu harus ada satu, kalau ibarat lukisan itu lo harus ada benang merahnya. Nah, kalau menurut gua, benang merahnya itu diputus sama Phil Collins ketika dia mulai buka yang ya ke arah Invisible Touch, Illegal Alien itu udah shocking banget. Memang enak, tetapi bukan yang kita pengen. Kalau ibaratnya lo pengen nasi padang, loh kok ini udah ada mulai ada supnya pakai asparagus apa? Enak betul, tapi bukan nasi padang. Lanjut Om Miki, udah gatal mukanya tuh. Hajar. Kalau gue sih ngelihatnya betul. Gue juga sebenarnya sih berada di posisi abu-abu gitu. Gue saat ini abu-abu. Ini udah tua masih galau lu. Enggak, karena gue juga sebenarnya penikmatnya Gabriel. Ya kita semua sama ya. Gabriel banget. Tapi ya satu lagi. Tapi jujur nih saat ini gue di rumah kalau dengerin Gabriel, anak-anak gue yang millennials itu pada kabur. Pusing dengerin lewat keriting. Tapi untuk dengerin yang eranya Collins itu akan jauh lebih welcome. Lebih danceable ya. Iya. Jadi gue setuju kalau dibilang Collins itu penumpang yang menyelamatkan menggantikan kapten dari kapal yang mau tenggelam. Betul. Iya. Tapi gue juga nggak bisa bilang bahwa Collins salah. Maksudnya salah untuk membawa arahnya, enggak kalau menurut gue. Ini kupingnya Collins merah banget nih sekarang. Ya? Kupingnya Collins merah banget sekarang. Ini Collins takutnya sama Pipo Peluk. Wih, ada siapa tuh di belakang tuh? Ya, jadi kalau menurut gue, kalau mau dibilang ini salah, ya salah kolektif sebetulnya. Salah kolektif. Soalnya gini, ternyata memang mereka bertiga itu terutama Rutherford sama Banks, sebetulnya kan itu anggota paling aslinya kan gitu kan. Iya. Anggota paling aslinya aja mereka nggak bisa buat ke mana gitu, nggak bisa buat ke kontribusinya arahnya ya. Iya. Nggak bisa veto gitu ya. Betul. Kalau kita mau ngomong, jadi mereka udah kayak kehilangan induk dan akhirnya yang punya taste bagus itu Collins. Ini sorry, rada keluar sedikit. Tony Banks aja buat solo album aja nggak ada gregetnya. Meskipun kita beli. Kita beli. Karena itu lagu Dead Night. Iya, This Is Love. Iya, Dead Night. Iya, Dead Night. Ada Curious Feeling. Ada Tony Banks. Iya. Itu ngepop banget kan. Kalau gue bilang sih itu ngepop banget untuk sekelas Tony Banks. Ya, terus Mike Rutherford bikin Mike and the Mechanics. Enggak juga, enggak ngebuat sesuatu yang
balik lagi dia kalau ada idealisme Genesis awal pasti dia akan buat di Mike and Rutherford dong, nggak ada invasi dari yang lain-lain gitu kan. Ini dia tetap aja akhirnya nge-pop. Berarti memang mereka itu kalau gua bilang sih mereka itu adalah musisi pemain doang, bukan konseptor gitu loh. Iya. Dan yang bisa menjadi konseptor pada saat mereka udah mau lebih itu tinggal Collins. Mau nggak mau akhirnya kebawahnya ke Collins. Dan Collins sendiri kan adalah penggemar musik blues sebetulnya sama jazz. Dia seneng banget sama Earth, Wind and Fire. Dia seneng banget, idolanya malah David Foster and the Gang gitu loh pada saat itu. Ya mau nggak mau akhirnya ya yang bisa punya taste musik cuma si Collins. Ya udah. Yang lainnya dia jadi pengiring, udah that's it. Kalau menurut gue. Jadi kesalahannya bukan Collins yang merubah, tapi mereka ini kesalahan kolektif. Mereka yang nggak bisa bertahan karena mereka kalau menurut gue. Pinter nggak? Ya udah lah, nanti kita edit aja itu, kita cut out aja. Sebelum kita ke Yobi nih, gue ada komentar. Tadi benar kata lu. Jadi semua album solo dari masing-masing personil ini kalau gue lihat sih malah nge-pop semua ya. Nah, pertanyaannya, menurut lo solo albumnya Gabriel nge-pop nggak? Nge-pop ya? Shock the Monkey, terus ada Bingo, segala macam ya. Terakhir ada Sledgehammer kan? Kenapa? Sledgehammer kan, terakhir tuh. Sledgehammer, apalagi itu kan dia menang di MTV. Artinya adalah semua ini sebetulnya nge-pop. Tapi sebetulnya kalau nggak salah Steve Hackett itu ada juga, dia agak sedikit masih di art rock. Itu yang kembali gue bilang. Gue mencoba mengaddressing bahwa sebetulnya ada unsung heroes dari sini gitu loh. Oke, Yobi, menurut lo gimana, Yob? Ya makanya tadi yang udah dibilangin ya, ngikutin Peter Gabriel, begitu dia bikin album solo, juga akhirnya kayaknya ngikutin pasar menurut gua ya. Iya, benar. Menurut gua ya, jadi ngikutin tren juga gitu kan. Tony Banks juga, ini juga, siapa namanya, Mike Rutherford juga kan. Jadi memang akhirnya begitu pas mereka solo karir, kok kayaknya nggak ada yang akar-akar art rock-nya kok nggak ada yang diterapin di album-album mereka. Gitu. Itu aja sih. Pada setuju nggak kira-kira seperti itu? Akur, gue sih akur. Genesisnya agak left behind gitu. Kenapa? Nyawa Genesisnya left behind dengan solo karir. Nah, betul. Malahan kalau menurut gue, yang akhirnya masih membawa Genesis, walaupun Genesis versi 2 gitu ya, generasi 2, ya tetap Phil Collins. Akhirnya, coba kita lihat di album Face Value atau Hello I Must Be Going gitu ya, itu masih ada sedikit-sedikit sih, gitu, masih ada sedikit-sedikit. Oke. Ya masih ada warnanya deh sedikit. Kecuali kalau udah albumnya Another Day in Paradise itu memang. Iya. Gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih dia masih lumayan gitu loh. Masih okay. Om Jay gimana Om Jay? Oh, Dokter Iwan dulu, dokter. Enggak, Om Jay dulu, Om Jay. Yang tua dulu, yang tua. Yuk. Yang tua Pak Dokter. Ya, ala capek deh. Nah, jadi kalau saya, ini dari sisi psikis ya. Asik. Proses kreatif itu tidak bisa konstan. Betul. Oke. Jadi pasti di satu titik ya kita mengalami yang namanya istilahnya absence of ide atau apa. Jadi akhirnya mentok gitu ya. Warna-warna yang muncul setelah Gabriel itu katakanlah kita bisa judge bahwa album-album Genesis itu katakanlah sangat berkompromi dengan pasar ya. Tapi saya melihatnya bahwa kita ini seperti di Queen misalnya ya. Maksudnya adalah A Night at the Opera. Ya kan? Sesudah itu dia tidak bisa membuat komposisi yang serumit sebagus A Night at the Opera lagi. Masterpiece-nya lah gitu ya. Iya, masterpiece-nya di situ. Jadi ini manusiawi saya pikir. Jadi misalnya kalau saya boleh berandai-andai, misalnya Gabriel itu masih tetap di Genesis ketika setelah And Then There Were Three,
saya rasa tidak akan berubah juga warnanya. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan statement dari semua tadi bahwa ketika Gabriel Rutherford Bank dan lain sebagainya bersolo karir, itu yang keluar adalah warna popnya gitu kan. Ya kan? Artinya apa? Artinya kan juga proses kreatif mereka sudah jenuh, sudah. Dan mungkin kalau aku bilang, Dok, aku tuh tambahin, mungkin mereka juga di persimpangan jalan ya ketika ada serangan 80s dan segala macam kan. Ibaratnya shall we go to the bigger ini gitu ya, bigger pond gitu ya, ke kolam yang besar, atau kita tetap di sini gitu loh. Benar. Ini ada satu artikel barusan gue baca juga, lumayan. Jadi ternyata pada tahun 1970, paruh kedua dekade tahun 70-an itu, barulah bisa dilihat rekor company itu benar-benar udah merasa bahwa mereka harus cari untung. Ya, itu mungkin mereka tuh udah ada campur tangan dalam tanda kutip produser mungkin. Iya, jadi mereka harus udah cari untung gitu. Mereka udah harus cari untung dan gue juga ngelihat pada saat zamannya Peter Gabriel gitu ya. Kalau mau buat konser, kalau kita nonton video konser zaman Peter Gabriel, zaman itu tahun 70-an panggung kayak gitu itu udah sesuatu yang sangat mahal. Produksinya pasti gila-gila. Idealis banget ya. Iya, dari mulai kalau dilihat mungkin produser kan pada itu produser kan penjualan album nggak terlalu tinggi, ngetop doang dengan produksi untuk live-nya itu tinggi banget, udah tinggi banget. Jadi pada saat itu mereka udah mulai mikirin untung gitu loh. Udah banyak banget produser-produser yang tadinya idealis akhirnya mesti cari untung. Kalau nggak bisa mati mereka tuh. Terus, gitu loh. Om J gimana Om J? Dan kita ya kalau Gabriel itu memang menurut saya orang yang tidak mau biasa-biasa saja. Betul. Saat dia di Genesis maupun saat solo karir, dia itu nggak mau gitu doang. Kenal banget kayaknya deh, Om J. Kalau istri saya setuju waktu itu, anak saya mau saya kasih nama Gabriel. Waduh, keren. Menurut dia kok tidak Islam. Jibril. Akhirnya ada. Kalau gitu ini aja, Daryl Stormer aja gimana? Lebih jauh lagi. Ya. Wah, Daryl Stormer jangan disamakan dengan Steve Hackett ya, mohon maaf ya. Asik. Waduh, ini fanatik banget nih kayaknya Steve Hackett ya. Kenapa, Mik? Setuju. Bayangin, ya kan tadi balik lagi. Tadi gue memperkuat Mas J ya, tadi barusan. Jadi emang benar-benar aksi teatrikalnya mereka itu, bayangin nggak, itu untuk membangun satu stage di mana Gabriel bisa terbang, itu mahal banget gitu loh. Zaman itu ya, kalau zaman sekarang sih kita udah punya teknologi untuk gitu ya, udah nggak terlalu pusing. Jadi ya itu teatrikalnya Gabriel gila-gilaan. Coba kita lihat konsernya Collins di awal-awal. Hampir sama dengan Pink Floyd lah ya. Betul. Iya. Zamannya Collins udah laku, aksi teatrikalnya udah bisa dibilang nggak ada gitu ya, udah panggungnya biasa-biasa aja, tapi udah orang-orang suka, akhirnya ya udah mereka bertahan di situ mau nggak mau akhirnya. Ya pasar lah, segala sesuatunya pasar yang nentuin. Itu ilmu ekonomi akhirnya. Iya. Gimana Dok? Ada sampai ada pendapat atau lagi ngantuk? Enggak ada. Mas Yobi. Oh Yobi, monggo Yobi. Kalau bicara konsernya ya, kalau bicara konser Genesis tuh, kalau kita lihat Phil Collins juga sebenarnya sih mereka ada teatrikal juga ya. Dia bukan performer yang bagus sebenarnya ya. Iya. Kalau kita lihat ya dari fisik gitu ya, physically kan, ya maaf saja. Iya, adalah ya. Ya itulah ya. Daripada body shaming.
Begitulah gitu ya. Ya itulah ya. Terus Tapi kan kalau kita lihat di ininya, mereka didukung sama lighting yang Iya, iya. bagus gitu Benar, ya, benar. segala macam gitu. Tapi Sound. sepertinya terakhir mungkin Phil Collins sudah mulai bisa menguasai meraih panggung hati kan. ya. Ya, ya, Betul. Setuju. Dengan tingkah-tingkah konyolnya mungkin justru orang-orang suka gitu. Kalau gue bilang sih setuju ya. Jadi salah satu kan istilahnya gini, harus ada frontman yang kuat. Kalau Gabriel ini kan kalau tadi Mas J bilang dia dengan teatrikal, dengan kembang mukanya segala macam gitu kan. Nah, kemudian diadaptasi mungkin sama si Phil Collins karena permintaan dari teman-teman ya, lu agak ngocol dikit dong gitu. Kalau kita lihat di Three Side Live kan dia lucu gitu ya, dia kayak gerakan pegang Sarah Jane itu kan lucu gitu kan. Terus yang terakhir ketika dia live in Rome kan, nah itu kan dengan segala stage yang gila banget tuh, Om Miki mungkin tahu tuh harganya kayak berapa tuh ya. Kalau untuk gua itu dengan segala macam kayak apa nih? Kalau untuk gua kayak dalam laut apa? Aku nggak ngerti lah, nggak ada konsep yang jelas gitu ya. Tapi dia udah melakukan ada satu, inget gak? Ada satu scene lagu di mana dia main pakai tamborin ya, kepala apa segala macam, betul. Ya. Jadi gue setuju, Phil Collins itu melakukan apa yang diwariskan oleh si Peter Gabriel yang kosong istilahnya kan. Benar kata Yobi tadi bilang, dia tetap menghibur. Nah cuman kembali ke tadi si Miki bilang, kalau panggungnya spektakuler, gue bilang pas Three Side Live gue nggak tahu ya, karena kita tentu hanya Three Side Live sama si Live in Network, Wembley apa, biasa aja kalau untuk gue gitu. Tapi ketika dia live in Rome, dia gila, dia gede banget gitu kan. Habis berapa gitu kan? Itu balik lagi karena udah punya duit kan, udah. Iya, cicilan udah lunas semua kan? Dan istri udah banyak, nonton udah banyak, udah nggak segmented. Ya, cicilan Panji. Udah dijual lah ya, udah bisa dijual lah gitu. Udah bisa dijual. Udah sellable ya. Orang denger Genesis, Phil Collins, ya udah pasti. Oke, ini waktunya sedikit lagi nih teman-teman. Coba masing-masing kasih satu album kalau menurut kalian yang paling suka dalam artian masterpiece. Coba dari yang muda dulu deh, Dokter. Menurut lo album yang paling masterpiece menurut lo yang kalau ibaratnya ditanya, sebutkan satu album yang paling lo suka dari Genesis apa? Dan kenapa? Genesis Dong, tidak ras nanti kan episodenya, Dok. Genesis 1983. Waduh, yang mana tuh? Yang 93 yang ada Mama. Oh, It's Gonna Get Better segala macam Home by the Sea ya. Oh, oke. Kenapa, Dok? Ya memorable aja karena di album itu saya pertama kenal Genesis. Pertama kali saya beli kaset Genesis. Oh, pakai uang sendiri ya? Billboard ya wes, itu pakai dapur dulu ya. Oke, yang kedua Yobi, album favorit dari Genesis sepanjang ini. Favorit Abekep, kenapa? Covernya soalnya waktu itu pernah lihat temen dindingnya di coverin itu. Wah, gokil. Cadas tuh. Itu di mana, di Bandung? Di Bandung. Gokil. Astaga, keren. Pas masuk kamarnya ngeliat, wah dindingnya nah itu membekas dan lagu-lagunya juga oke lah. Gitu, enak kan. Ya? Enak. Oke, sekarang Mas C. Selling England by the Pound. Asik, suka gua. Kenapa? Had to thank all Miss Maud for schooling a failure. Coba Pak, mohon maaf pakai bahasa Indonesia Pak, artinya apa? Selling England by the Pound, Pak. Oh, itu ya wes. Kenapa suka album itu? Kenapa? Karena itu komplit menurut saya. Mereka masih cetak birunya ya. Sangat Genesis yang kita maksud. Bukan Ezekiel 17. Gitu. Jadi masih sangat Genesis. Sangat Genesis ya. Kalau dari album itu paling favorit lagunya apa, Mas? Oh, Cinema Show, Birth of Fifth. Banyak di situ semua favorit menurut saya. Favorit semua ya, enak semua ya. Favorit. Oke, ini yang paling muda, monggo, Mas Miki. Gue sama, tadi gue Genesis yang 1983 itu ya, yang self-titled. Karena kalau menurut gue itu di situ bisa kelihatan banget mana masih ada rasa lama, tapi juga udah ngepop banget. Transisi ya. Transisinya tuh kalau gue bilang di situ yang paling mulus deh di 1983 itu yang self-titled. Ya. Gitu. Oke. Lagu favorit? Itu paling laku ya, paling laku kayaknya. Nomor 2 setelah Invisible Touch. Paling laku dibajak, Dok, di Indonesia, Dok.
Oke, kalau menurut gue paling favorit album Foxtrot. Oh, Karena iya. ada Supper's Ready. Itu kalau untuk gue ya, Supper's Ready itu kayak lu matiin lampu di kamar, zaman dulu kecil kan ya. Terus kita nyalain apa musik itu sendiri, waduh itu benar-benar transcendental kalau bahasa keren itu. Waduh, itu gila banget. Yang konon itu ya, konon Kenapa? istrinya Peter Gabriel kesurupan itu ya, ceritanya kan? Oh iya benar. Kan? Iya. Pokoknya itu gue bilang kok orang bisa ya buat komposisi kayak gitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah kok mereka nggak bisa buat kayak gitu lagi gitu, itu pertanyaan gue. Oke, ini waktunya dikit lagi. Silakan ada kasih final statement dari Om J dulu deh tentang Genesis sama Gabriel sama Collins ini gimana nih? Conclusionnya atau kesimpulannya Pierre? Masing-masing punya karakter yang kuat dan masing tak tergantikan. Setuju. Terus itu saja dulu. Itu aja ya. Om Yobi? Sekarang lagi berusaha untuk mengumpulkan vinilnya di Genesis. Karena Genesis itu memang harus setiap album dengerinnya ya. Iya. Nggak bisa kita ngikutin dari the best itu nggak bisa. Benar. Jadi memang harus dari album pertama sampai yang mana yang kita suka lah gitu albumnya ya. Iya. Dan sebagai orang kaya harus vinil juga ya. Itu gengsi-gengsian lagi. Keluar juga omongannya tuh. Itu ke bawah ini aja, ke bawah tren aja. Tren aja, tergantung lu gaulnya sama siapa. Kalau gue anak Spotify bro, download aja. Oke, Miki gimana Miki? Kalau gue sih kesimpulannya nggak ada yang lebih baik kalau menurut gue semuanya. Iya. Kalau menurut gue semuanya oke. Kalau gue sih orangnya tengah gitu. Karena gue bisa nikmatin dua-duanya dan menurut gue fine lah kalau gue bisa nikmatin dua-duanya ya kenapa enggak? Gue nggak pernah bingung Gabriel sama Collins. Oke. Kalau dokter? Saya sebetulnya gini aja, sama seperti yang lain ya, bahwa kita ini sama-sama penggemar baik Gabriel dan penggemar Collins. Hanya sore ini kita dipaksa. Ini hanya setup prank semuanya ya. Oke. Kita dipaksa untuk ngeblok ke salah satu poll gitu ya. Jadi kalau ada Tante Pemersatu Bangsa. Ini adalah band Pemersatu Bangsa ya. Itu saya kira gitu ya. Final closing statement-nya. Closing statement-nya itu ya. Oke, kalau gue sih sama lah sama kayak semuanya masing-masing kayak semacam perjalanan gitu ya. Kita nggak bisa merendahkan atau meninggikan satu dan lainnya. Pertanyaan terakhir teman-teman, menurut kalian Calling All Station apa tuh artinya bandnya tuh bagi band? Kontribusinya Ray Wilson segala macam. Menurut lu gimana? Mulai dari Yobi deh. Calling All Station. Satu album di mana Phil Collins sudah hengkang, ada Ray Wilson, penyanyi dari Kanada kalau nggak salah. Gimana? So ya, nggak terlalu ini. Nggak terlalu berkesan ya? Itu tidak terlalu membekas gitu ya. Oke. Mungkin disitulah akhir album yang terakhir didengerin gitu ya dari Genesis gitu kayaknya. Waduh, itu cukup menusuk hati ya. Miki gimana Miki? Iya betul. Calling All Station menurut lo? Jujur aja gue gak suka. Emang gue juga gak suka. Ventilator itu Pak. Apa tuh? Ya seperti orang dikasih ventilator. Oh itu ini. Wah ini istilah kedokteran sombong. Internal nih bercandanya. Kenapa lu gak suka? Kenapa? Menurut lo apa? Kan bukannya siapa namanya Ray Wilson itu sedikit Gabriel tapi ngepopnya ala Phil Collins. Ada orang bilang seperti itu. Iya, tapi gue malah ngerasanya, jujur gue malah ngerasa dia lebih kayak Collins wannabe, terus musiknya nggak sekaya zamannya Collins gitu atau zamannya Gabriel, jadi kayak ngepop banget ya. Pop pengen dijadiin Genesis gitu loh. Iya, aneh ya. The Mechanic aja sih sebetulnya Mike and the Mechanic. Iya, benar. Gitu aja. Benar-benar ringan banget ya. Oke, Om J. Tidak, sangat tidak Genesis. Nggak Genesis ya. Lugas sekali ya. Asik. Oke, dokter, dia tidur. Dok, bangun dok. Jadi kalau saya ini
daripada mereka nggak main aja terus jadi Kacau loh. terus bayangin ambil Kasbon. Kasbon ya. Analoginya adalah seperti Van Halen ketika meng-hire Gary Sharon. Dia memang meluaskan terus nih ya bandnya nih. Untuk episode berikutnya ya, tenang, Van Halen ada, tenang. Tapi analoginya begitu. Ya. Anda lihat Gary Sharon ketika di Van Halen Tree itu, aduh, nggak bisa didengar. didengar. Malah lupa Gary Sharon ini pernah jadi vokalis Van Halen, saking lewat gitu aja kan. Without You ya. Oke, teman-teman, ini satu lagi waktunya nih. Tadi kan udah disebutin album yang paling apa ya istilahnya paling favorit. Kalau lagu paling favorit yang memorable, coba sebutkan satu lagu Genesis saja yang paling favorit. Umiki siapa Umiki? Kalau gue satu aja. Gue ingat itu Follow Me, Follow You. Follow Me ya. Ya, itu. Jadi jauh sebelum Twitter ada, Genesis sudah mikirin itu ya. Iya betul. Iya. Gue pertama dengerin lagu itu sama kakak gue gitu kan. Setelah dia dengerin Gabriel, terus dengerin itu rasanya adem sih, adem banget. Terus ya udah, gue ngerasa oke lah gitu, oke banget. Oke, itu adalah personal favoritnya. Kalau Om J, lagu apa yang paling hobi banget? Fort of Fifth pasti. Fort of Fifth ya. Menurut lo kenapa Fort of Fifth bisa sangat fenomenal? Apa yang disukainya? Ya melodinya sangat-sangat melodius. Sangat itu dan banyak mempengaruhi musisi Indonesia pasti kan. Iya benar-benar. Faris juga ya kena ya. Pasti baca Huma di atas bukit. Oh iya Huma di atas bukit. God bless ya. God bless benar-benar. Ininya ya. Sampai diganti kan. Melodi pianonya ya. Yang resmi diubah kan. Sama itu juga apa namanya simfoni juga ya. Simfoni. Atau apa namanya Wow Armageddon-nya Iwan Majid sama itu juga ya. Faris RM juga ya. Mirip juga gitu ya. Yobi, lagu favorit Genesis apa? Satu aja. Favorit Genesis. Harus pilih satu. Ini apa namanya? Duk. Itu kan albumnya. Duknya apa? Albumnya. Di dalam situ tuh ada Dukes and Dukes Travel. Match of the Day. Emang itu di Dukes ya? Duk. Di album Duk ya? Duk kalau nggak salah. Kalau nggak salah di Duk. Bukan di Trick of the Tail ya? Match of the Day, the only way. Kalau Oke, silakan. Wah, ini dokter lagi browsing nih biasa. Dia bisa Wikipedia nih. Coba dicek dok. Bukan kan? Bukan. Pasti bukan. Ya, bukan deh. Bukan. It Haze itu di Duk. Kenapa toh? Yang di Duk itu Hit Haze. Oh, Hit Haze. Ya, benar. Fisherman. Iya. Oh iya. Dukes and Dukes Travel Dukes ya. and sama Dukes Travel itu enak banget. Ya. Itu enak banget. Behind the Lines itu di Dukes. Kalau menurut gue yang paling epic tuh ya Behind the Lines sih udah lah. Soalnya itu lagu pembuka kaset The Best. Jadi kalau lu ngaku band tribute Genesis, lu openingnya pakai Genesis lagu Behind the Lines nggak sukses, orang pulang. Ya, Behind the Lines dia nggak bisa, istilahnya kan. Dokter gimana dok? Satu lagu aja dok. By the Sea. Waduh, ini penyuka psychedelic progressive rock sukanya By the Sea gimana ini? Waduh, malu sama Steve Howe, Rick Wakeman, Emerson Lake and Palmer ini gimana? Di Colin Side, ya kan? Yes. Ya. Harus nyebut. Sekarang bebas. Kita sudah bersatu, unite. Apa lagunya? Kalau sekarang bebas, Fifth of Fifth. Fort of Fifth ya. Iya. Kenapa suka Fort of Fifth? Yes, enak aja. Apa namanya? Art rock tapi tetap aja. Nggak usah ini tapi tolong ya. Susah. Kita kalau misalnya makan ini ya, makan somai enaknya gimana sih? Enaknya temennya. Ya wes, ya udah. Tapi kalau saya ditanya itu ya, apa namanya, sesuai dengan posisi saya sekarang sebagai Colin Side, Home by the Sea. Home by the Sea ya. Sekali dengan liriknya. Images of sorrow, pictures of daylight. Asik, kayaknya Haji deh. Ya lah.
A drift without direction. Oke, mantap. Kambing tanpa Tepuk tangan, nanti dia baper kalau nggak ditepuk tangan nih. Ayo, oke. Coach Lawars, itu menutup jumpa kita kali ini ditutup Saya dengan lagu yang... Saya apa toh? Monggo. Saya lagu favorit saya, Wahai Kau Burung Dalam Sangkar. Asik. In the Cage. In the Cage, betul. In the Cage. In the Cage. Ya. Tapi yang versi Phil Collins yang live. Yang live ya, Three Sides live ya. Yang Benar-benar. matahari dalam perut itu ya. Iya, I got sunshine in my stomach, stomach ya. Oke, baik. Sama baik, itu ya. Saya setuju dengan Kang Ari ya. Waktu kokpit manggung di itu ya, Om J ya. Waktu kita nonton tuh di mana, Om J? Itu bawain In the Cage, waduh. Keren banget ya. Roni Harahap tuh ya. Keren banget ya. Ya, Kang Yaya ya. Yang Yaya Muktio ya. Oke, teman-teman, itu jumpa kita kali ini. Tadi udah ada Kang Hari juga, si suara siluman yang tidak mau terlihat wajahnya ya. Itu satu conclusion di mana kita sudah menyimpulkan bahwa baik Gabriel ataupun juga si Collins ini tidak ada yang lebih baik dan tidak lebih buruk karena ini bagian dari perjalanan jadi Genesis. Tapi nggak tahu tadi pendapatnya mengenai Ray Wilson gimana? Iya. Enggak ya. Kami memutuskan tidak suka Ray Wilson, Coach Lawas ya. Kita skip aja ya. Oke, baik. Bikin jumpa kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih teman-teman. Selalu bersama dengan Coach Lawas karena di Coach Lawas usia hanya angka. Bye-bye.